Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview sebuah mesin impact driver yang dari kemarin sudah banyak sekali yang menanyakan kepada saya, Bang, kapan rilis, kapan rilis? Akhirnya DCA Indonesia mendatangkan mesin ini ya ke Indonesia secara resmi, teman-teman. Jadi sudah bisa didapatkan secara resmi. Tetapi sebelum kalian beli, tonton dulu video reviewnya agar tidak menyesal. Mana tahu nggak worth it untuk dibeli ya kan? Jadi tonton sampai habis biar informasi yang saya sampaikan nanti tidak kelewatan. Nah, bagi kalian yang belum tahu ceritanya ya, ini adalah mesin impact driver ADPL 208. Jadi kemarin itu saya main ke kantornya DCA dan hands on langsung, tetapi di Instagram itu saya tulis captionnya belum rilis di Indonesia secara resmi. Jadi nggak tahu kapan rilisnya, gitulah kurang lebih ya. Dan akhirnya sudah datang nih. Ini sudah banyak yang menunggu-nunggu karena penampilannya kece katanya. Tetapi apakah penampilannya sebanding dengan performanya? Makanya ditonton ya, jangan di skip-skip. Saya juga udah penasaran. Langsung saja kita unboxing, kita lihat ya apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produknya, karena ini unit only atau tidak include dengan baterai dan juga chargeran, jadi kemasannya kecil aja ya, dus biasa. Di sini ada mereknya, ada tipenya, lalu ada gambar dari produknya, ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan fitur, nanti kita akan bahas secara terperinci. Dan di sini ada barcode untuk mendaftarkan garansi dari produk DCA ya. Langsung saja kita buka. Oh, tidak lupa nih ya, sudah teregistrasi K3L, jadi sudah terjamin. Kita langsung buka. Kita keluarin aja semua ya. Nah, udah kosong ya, sudah tidak ada apa-apa lagi. Kita lihat dulu untuk kitab-kitabnya, dan kita dapat aksesoris ya juga di sini ya. Aksesorisnya itu ini dapat belt clip dan juga obeng PH2 ya. Nih. Ada kartu garansi fisiknya juga. Dan untuk service center dari DCA itu ada di Jakarta, Surabaya, Bali, Bandung, Cilegon, Kudus, Lampung, Medan, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Sukabumi, dan di Tangerang. Dan untuk DCA ini, buku petunjuk penggunaannya sudah berbahasa Indonesia ya. Nih, tinggal dibaca-baca saja, tidak perlu diterjemahkan lagi. Dan untuk unitnya, ini dia bentuknya ya. Wih, cakep ya teman-teman ya. Pesek, keren. Warnanya juga perpaduannya cakep ya. Untuk build quality, kita sudah sering sekali ya membahas kualitas dari material bahan produk DCA dan belum pernah ada yang mengecewakan. Sepertinya ini juga sama ya teman-teman ya. Nah, yang warna hitam nih ya, yang mengelilingi bodinya semuanya adalah karet ya. Pada bagian depan ada bumper karet, pada bagian samping ada bumper karet, pada bagian belakang ada bumper karet, pada bagian bawah juga ada bumper karetnya. Jadi melindungi seluruh bodi ya teman-teman ya. Lalu pada handle-nya juga diberikan grip karet. Ini juga enak di tangan ya, lembut. Lalu untuk material bahan plastiknya, ini plastik yang bagus ya. Nih, bisa dilihat sendiri. Nih ya. Bisa dilihat sendiri di sini. Ada embosan merek DCA di sini. Ini embosan ya, bukan tempelan. Dan untuk tingkat finishingnya rapih ya teman-teman ya, rapih. Tidak ada yang melebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Pada bagian gearboxnya ini, gearbox atau tempat palunya, ini adalah coran aluminium. Ini dilapisi dengan bumper karet ya. Ada tulisan lagi BL Motor di sini. Anvil sudah jelas ini adalah logam, nggak mungkin nggak logam ya. Cakep ya teman-teman ya, cakep. Untuk tombolnya ini tactile ya, untuk pengaturan elektroniknya juga tactile, enak. Cakep pokoknya ya. Kita lihat triggernya apakah responsif atau tidak. Itu pengaturan yang high ya. Yang kita lihat nih untuk menyekrup. Ini cakep ya teman-teman ya, responsif. Keren. Ini yang low. Cakep. Cakep. Untuk build quality ini asli cakep ya teman-teman ya. Untuk fitur yang pertama di sini kita akan lihat caknya apakah sudah pemasangan cepat seperti beberapa brand mahal. Ya, masih yang biasa ya teman-teman ya. Jadi untuk memasang ditarik ke depan, untuk melepas juga sama, ditarik ke depan ya. Lalu di sini ada LED light 3 titik ya, LED lightnya ya, keren ya teman-teman ya, 3 titik nih. Dan sudah LED shutdown untuk LED lightnya, mantap. Lalu berikutnya di sini ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisi di tengah dia akan mengunci triggernya. Ada variable speed pada trigger, semakin dalam kita tekan maka kecepatannya akan semakin kencang. Lalu di sini ada pengaturan elektronik ya, ada low, medium, dan high, dan ada untuk menyekrup. Nah, untuk menyekrup ini dia akan pelan terlebih dahulu ya. Nih.
Nah, setelah lubangnya jadi atau lubangnya sudah terbentuk, maka putarannya akan kencang. Keren. Dan untuk pengaturan torsi dan speednya ini linear ya teman-teman ya. Jadi kalau speednya rendah, maka torsinya juga rendah. Speednya medium, torsinya medium. Dan speednya kencang, maka torsinya juga akan kencang. Tuh, suara mesinnya ganas ya teman-teman ya. Keren. Lalu di sini ada indikator baterai pastinya. Indikator baterai pasti ada ya untuk semua baterai DCA ya teman-teman ya. Lalu ada tempat untuk belt clip ya. Jadi kalau kalian mau naik-naik gitu ya, pasangin untuk belt clipnya agar gampang dicantolkan di ikat pinggang. Untuk uji spesifikasi karena ini unit only, kita langsung saja tes RPM-nya. Di sini saya menggunakan baterai DCA 20 volt 4Ah dan baterainya sudah terisi sampai full ya. Di sini kan ada 4 mode nih ya. Low, medium, high, dan untuk menyekrup. Karena untuk menyekrup ini putarannya tidak linear, jadinya tidak diuji ya teman-teman ya. Kita akan menguji di low, medium, dan high saja. Yang pertama kita akan uji di low ya. Yang paling rendah. (1113 RPM). Medium. 2580 RPM. Yang high 2921 RPM. Nah, kalau kita lihat spek tertulis, di sini tertulisnya sampai dengan 3200 ya. Tapi 2900 juga menurut saya sih udah mantap. Apa 3200 itu kalau di mode menyekrup? Kita coba aja ya. Nih, saya ubah di mode menyekrup, kita lihat maksimalnya di berapa. Ya, sama seperti yang di high tadi ya teman-teman ya, di angka 2900. Jadi untuk RPM-nya yang tertulis ini tidak sesuai ya. Untuk bobot kalau pakai baterai 4Ah di angka 1,6 kg ya. Kalau pakai baterai 2Ah beda lagi. Untuk uji performa, yang pertama di sini kita akan menyekrup ya dengan skrup-skrup kecil ukuran 5/8 seperti ini. Kita lihat di sini apakah digunakan untuk kerja ringan. Impact driver dari DCA ini enak atau tidak. Medianya adalah PVC board. Saya gunakan untuk speednya yang paling rendah ya, atau yang low. Oke, untuk torsi low, kerja ringan masih enak ya. Selanjutnya kita akan menyekrup dengan skrup ukuran 1 inci ya, yang ini. Medianya masih sama. Oh iya, lupa, ini saya masih menggunakan yang low ya teman-teman ya. Kalau nomor 1 atau yang low itu masih terasa lambat, kita naikkan nih ya ke M. Oh, M terlalu cepat malahan ya. Ya, perbedaannya memang 1000 RPM ya. Antara low dan M ini perbedaannya 1000 RPM, jadi terasa. Kita pakai yang low aja. Oke. Untuk kerja ringan, saya rasa ini masih enak ya. Pengujian berikutnya, kita menggunakan skrup dengan panjang 2 inci. Untuk medianya adalah kayu mahoni. Kecepatannya saya buat di nomor 2 atau yang M nih. Hati-hati ya. Menggunakan kecepatan nomor 2 atau speed nomor 2, hati-hati nih. Kalau medianya lembek, habis sudah. Cepat sekali teman-teman. 2500 aja udah cepat seperti ini ya. Apalagi kalau pakai yang 3200. Enak. Asli, enak. Mantap sekali. Wih, cakep.
cakep ya. Asli enak teman-teman, mantap. Kita naikkan lagi bebannya. Kita akan menggunakan skrup dengan panjang 10 cm, kepalanya PH3, medianya masih sama kayu mahoni. Kita akan coba di speed nomor 2 aja ya, atau yang medium. Cakep, asli cakep. Sekarang kita akan coba untuk fitur menyekrupnya. Tadi ini di kecepatan nomor 2 ya teman-teman ya. Sekarang ini fitur untuk menyekrup nih. Nah, lambat terlebih dahulu ya. Wahai, cepat sekali ya. Mantap, asli mantap. Mantap teman-teman. Gila. Cakep. Kita keluarin ya. Keren, asli keren sih. Asli, enak banget makainya teman-teman. Enak banget. Kita naikkan lagi bebannya menggunakan skrup dengan panjang 12 cm, kepalanya ini hex 13 mm ya. Medianya masih sama. Kalau kali ini saya akan gunakan menyekrupnya aja ya, L-nya aja ya teman-teman ya. Dia nanti maksimalnya sama kecepatannya seperti yang high. Enak teman-teman, enak. RPM 2900 saja udah cepat banget seperti ini ya. Enak banget teman-teman, apalagi kalau memang bener 3200 pasti lebih cepat lagi ya. Tapi 2900 sudah enak menurut saya. Oke, sekarang kita akan coba torsinya ya untuk membuka baut. Ini baut dengan diameter kunci 32 ya. Seperti ini. Ukuran 32 mm. Saya akan eratkan di 3 kekuatan ya. 400, 500 dan 600 Nm. Apakah bisa kebuka di angka 600 Nm? Nanti kita lihat sama-sama. Nah, ini udah saya set di angka 400 Nm. 400 ya yang pertama ya. Sudah 400. Sekarang sudah saya set di angka 500 Nm. Sudah 500. Terakhir di angka 600 Nm. Ya, 600 ya yang terakhir di angka 600 Nm. Sekarang kita akan coba buka ya. 400, 500, 600. Apakah mampu? 400. Langsung kebuka ya, 400 Nm, 500 Nm.
500 juga kebuka. 600 Nm. Wow. 600 Nm juga kebuka hanya dengan mesin impact driver ya. Ini torsinya udah hampir sama dengan impact quench nih. Gila. Kalau kita baca buku petunjuk penggunaan, untuk torsi yang tertulis itu, low gear adalah 28 Nm, medium gear adalah 170 Nm, dan untuk high mode gear adalah 208 Nm. Nah, ini nanti kita akan coba langsung 78, 170, dan 208 ya. Kita akan coba apakah sesuai atau tidak torsi yang tertulis pada buku petunjuk penggunaan dengan realnya ya teman-teman ya. Yang pertama kita gunakan adalah low. Low-nya terlebih dahulu ya. Nih, kita akan eratkan low gear. Kita ubah ke medium. Ya, medium. Medium, terakhir high. High. Delapan, 170, 208. Antara low dan medium itu jaraknya lumayan jauh ya teman-teman ya. Langsung saja kita akan coba buka menggunakan kunci momen. Oke, untuk yang mode low atau yang low mode itu ternyata tidak bisa saya uji teman-teman. Karena kunci momen saya ini minimumnya di angka 60 Nm ya. Jadi saya nggak bisa uji ya teman-teman ya. Kita akan langsung saja uji yang medium dan high aja ya. Oke, ini udah saya set di angka 170 Nm ya. Nih, kita akan coba buka. Kalau langsung kebuka berarti memang 170 Nm. Tapi kalau nggak kebuka berarti lebih dari 170 Nm. Ya, tidak ada bunyi klik dan bisa kebuka ya. 170 Nm berarti benar. Nah, ini 200 Nm nih. 208 Nm. Kita akan set lagi ya. Nah, ini udah saya set di angka 209 Nm ya. Nanti kalau langsung kebuka tidak ada suara klik berarti memang segitu. Tapi kalau klik nanti ya, ada bunyi klik berarti lebih. Wow, lebih teman-teman. Lebih, ada bunyi klik ya. Berarti lebih 208. Kita tambah ya untuk torsinya. Nah, ini pas di angka 210. Kita coba buka. Wow, 210 juga belum kebuka ya. Belum kebuka 210. Kita tambah lagi ya. 225. Wih, 225 belum kebuka. Ngeri. Naik lagi 240 Nm nih. Belum kebuka juga ya. 240 belum juga kebuka teman-teman. Kita nambahin lagi ya. $255. $255 juga belum kebuka. Wih, keras juga ya. 270 Nm.
Oke. 270 kebuka ya teman-teman ya. Ini kebuka. Nah, torsi untuk mengeratkan itu berarti tidak 208 tapi 270 Nm ya. Kebuka di angka 270. Sekarang kita akan ukur suhunya berapa titik tertingginya ya. 44 pada bagian palunya ya. Yang panas tuh di situ. Kalau mesin sih adem nih. Nih di sini nih. Untuk titik tertinggi tadi di angka 44 ya teman-teman ya. Ya, di angka 44 derajat Celcius. Oke, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas ADPL 208 kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga ADPL 208 paket lengkap include dengan koper, chargeran, dan juga 2 buah baterai di angka 1,7 sampai dengan 1,8 juta tergantung toko yang menjual. Tetapi kalau tipe Z seperti ini atau yang kemasannya dus biasa, unit only ya, ini harganya sangat affordable ya teman-teman ya. Hanya di 600 ribuan saja. 600 ribuan dapat impact driver blend global dengan kualitas seperti ini. Sangat affordable ya teman-teman ya. Kalian bisa cek marketplace sekarang, impact driver dari brand Gendrick ya, yang nggak jelas itu. Harganya ya kalau unit only segini-segini juga ya, 500-600 ribuan. Nah ini dengan harga 600 ribuan sudah dapat brand global. Masa kita pilih yang nggak jelas? Pasti pilihnya yang jelas dong ya. Dan untuk link pembelian sudah saya sertakan pada kolom deskripsi. Silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Sekarang kita langsung saja nih masuk ke kesimpulannya bagaimana tadi saya menggunakannya ya teman-teman ya. Dari segi build quality sama sekali no complaint ya. Material bahannya bagus, tingkat finishingnya rapi. Lalu bentuknya ini saya suka sekali ya, bentuknya ringkas ya teman-teman ya. Ini dari segi ergonomis juga dapat karena bisa menjangkau sudut-sudut yang sempit ya. Kalau pesek seperti ini, jadi nggak makan tempat. Berikutnya, untuk fiturnya juga semuanya bekerja dengan baik. Pada saat saya gunakan tadi tidak ada kendala sama sekali. Dan untuk spesifikasi, nah ini nih, spesifikasinya ada yang tidak sesuai ya. Ini tidak sesuai menurut saya ya teman-teman ya, karena alatnya alat saya. Kalau di sini kan RPM-nya tertulis maksimal di angka 3200 RPM. Tetapi pada saat saya uji tadi hanya di angka 2900 RPM ya. Saya nggak bisa menyalahkan DCE juga karena mungkin alat mereka di sana beda dengan alat pengukur yang saya punya ya teman-teman ya. Jadi saya tidak bisa menyalahkan, tetapi ya saya mengujinya memang di angka 2900 RPM. Jadi nggak mungkin ya saya lebih-lebihkan ya apa adanya aja ya teman-teman ya. Namun ada yang berlebih juga. Nah ini kan kurang ya RPM-nya. Untuk torsi tadi kita uji ya teman-teman ya. Untuk torsinya malah untuk torsi mengeratkan itu bisa sampai dengan 275 Nm ya untuk mengeratkan ya teman-teman ya. Karena kan kalau sesuai dengan spek tertulis di angka 208, tapi pada saat kita uji tadi di angka 275 Nm. Dan yang paling gila torsi untuk membuka ya sampai dengan 600 Nm. Saya rasa kalau saya uji di angka 700 juga masih bisa kebuka, tetapi saya takut kuncinya yang nggak kuat ya atau adapternya yang nggak kuat. Takutnya patah malah jadi repot. Untuk performanya sendiri ya, untuk kerja ringan enak ya. Untuk torsi low-nya itu di angka 78 Nm saja. Jadi cocok sekali digunakan untuk kerja-kerja ringan ya teman-teman ya. Untuk mebel ya, ini cocok ya 78 Nm saja. Dan untuk torsi nomor 2-nya udah oke lah ya. Yang di medium itu di angka 170 Nm ya. Bisa lah digunakan untuk kerja-kerja sedang. Kalau torsi yang high-nya udah jelas ya, bisa sampai dengan 275 Nm. Jadi untuk impact driver ini dipakai kerja ringan enak, dipakai kerja berat juga enak. Nah, balik lagi nih ke harganya ya teman-teman ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Harga 600 ribuan unit only ya, dapat performa sekeren ini murah atau mahal nih? Ya, kalian simpulkan sendiri aja lah. Nanti kalau saya bilang murah, ada yang komplain lagi nih, Bang jangan dibilang murah Bang, nanti harganya dinaikkan seller. Nah ini terserah kalian lah, kalian simpulkan sendiri, 600 ribuan unit only, apakah murah atau tidak. Dan menurut saya ya, kalau kalian sudah punya baterai DCA, dan kalian tidak perlu terlalu banyak baterai, ya beli unit only saja ya. Lebih affordable menurut saya. Kalau paket lengkap kan di angka 17 ya, bedanya 1 jutaan ya teman-teman ya.
Jadi kalau sudah punya baterai DCA sebelumnya yang tipe FFBL, ya udah, gas aja langsung ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.